Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel Javijan. Ya, jadi hari ini saya kan scroll-scroll TikTok ya dan nemu iklan ini ya, iklan ini. Jadi saya nemu iklan ini adalah produk gimbal ya. Kalau kalian belum tahu ini adalah gimbal itu apa? Gimbal itu adalah stabilizer untuk handphone ya supaya ngerekamnya itu lebih smooth, nggak goyang-goyang gitu ya. Jadi ini iklannya menarik ya. Cuma setelah saya lihat harganya ya, ini tipe barangnya Hohem iSteady versi itu ya. Ini kalau saya lihat harganya itu hanya 3.900.000 ya. Jadi saya nggak percaya ya harganya murah segitu karena ini ya saya juga punya ya. Ini saya juga punya gimbal ya. Ini mereknya Funsnap ya. Ini saya beli harganya kalau nggak salah itu 1 juta ya. Ini nah itu dengan ada kamera tambahan ya, ada sensor tambahan, harganya cuman 400 ribuan. Kayaknya saya nggak percaya banget kan ya, takutnya ya bukan apa-apa, takutnya yang dikirim nggak sesuai dengan barang yang diiklanin. Nah saya cek ya kan untuk memastikan harganya sesuai pasaran atau enggak nih di toko sebelah ya. Jadi di Tokopedia saya cek juga ya, ini ternyata setelah saya cek untuk Hohem iSteady versi itu ya yang 3 axis ini harganya itu yang pre-order aja 3.500.000, ada juga yang 2.500.000 ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kemarin saya tuh udah bikin video TikTok tentang hal ini ya. Jadi untuk waspada buat kalian yang pengen beli online. Ya, jadi untuk membandingkan harga. Jadi kemarin tuh saya di TikTok tuh membahas kalau mau beli online jangan lupa cek harga dulu. Kalau harganya nggak lazim atau terlalu jauh di bawah harga pasar ya, itu tolong jangan dibeli ya, karena itu nanti takutnya barangnya nggak sesuai dengan apa yang diiklan ya. Nah ternyata ya ini ada hal yang menarik ya, mungkin yang buat posting iklan ini ya itu melihat video saya yang di TikTok ya. Nah ternyata ada post lagi nih ya yang menarik nih. Nah ini ada post ya yang ini harganya 397.600 ini kemarin itu ya saya pas pada waktu saya bikin video TikTok yang untuk membandingkan harga pasar, ini yang ini tuh nggak ada nih ya, yang ini tuh nggak ada nih. Ini dia langsung posting hari ini ya dengan harga 397.600 ya ini ya. Jadi dia peka ya karena siapa tahu ada orang yang bandingin harga di toko lain ya, di toko oranye, hijau, pink, kuning segala macam ya. Nah orang ini pasang juga iklan, dia nggak ada barangnya, pre-order aja, tapi asal dia pasang harga sesuai dengan yang diiklanin di TikTok ya, harganya sama 397.600 ya. Padahal harga aslinya tuh yang kemarin saya cari ya itu 3.500.000 ya, 3.500.000 sampai yang paling murah itu 2.600.000-an lah ya. Nah, ini yang saya mau kasih tahu buat kalian ya. Ini kalian harus waspada untuk barang-barang yang seperti ini ya. Untuk rata-rata gimbal-gimbal yang seperti ini ya. Ini yang paling murah itu harganya sekitar 800 ribuan. Ini udah paling murah banget. Tapi itu ya kebanyakan yang bukan 3 axis, yang 2 axis. Kalau yang 3 axis itu rata-rata harganya 1 jutaan lah. Oke, itu ya. Jadi kalau di bawah harga 600.000 yang 3 axis itu udah nggak mungkin banget lah. Apalagi ini dia pasang cuma 400.000. Nah, yang kedua ya, ini yang bikin kalian harus hati-hati ya. Ini orang yang iklan ini ya. Kalau kalian bisa lihat itu ada tulisan di sponsor ya di bawah itu ya, di atas musik itu. Nah, berarti dia sengaja memang menggunakan jasa iklan berbayar di TikTok, oke? Itu yang pertama ya. Supaya apa? Kesannya itu dia profesional, valid ya, dan terpercaya. Oke, padahal hati-hati ya, karena siapapun ya bisa menggunakan fasilitas iklan berbayar ini. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Jadi dulu pernah ada juga modus-modus yang seperti ini ya. Hal-hal yang seperti ini cuman iklannya nggak di TikTok.
Jadi saya cerita sedikit lah ya. Dulu tuh saya juga pernah komentari video-video seperti ini, iklan-iklan seperti ini, tapi nggak di TikTok ya, di Facebook ya. Dulu dia juga iklan berbayar, barangnya sama, cuman beda merek aja. Harga aslinya dulu yang merek saya lupa mereknya apa, itu 1 juta ya, tapi dia jual dengan harga cuman 350.000 ya. Dan ini yang bikin tertarik orang-orang supaya terjerat ya, atau dia tertarik buat beli, itu pembayarannya bisa menggunakan COD teman-teman ya. Nah ini dia yang saya ingin bahas ya, tentang masalah sistem COD di Indonesia ya. Jadi ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang ingin mengelabui kalian ya, khususnya di pembelian transaksi COD ini. Nih saya kasih gambaran sedikit ya. Jadi semisal nih, ini ada orang iklan ini ya, ini gimbal ya. Harganya kalau yang ini kan harganya 2,5 ke atas ya, sampai 3,5. Nah katakanlah dia jual ini ya, dan pembayaran bisa COD. Nah kalian nggak transfer dong ya kan, jadi bayarnya setelah barang sampai ya kan di rumah. Nah ini kelemahannya ini ya. Jadi ketika COD ya, kan barang dikirim nih sama ekspedisi nih ya, pas pada waktu di kurir ya, yang nganter ke rumah kalian. Nah setelah sampai di rumah kalian, sebelum kalian buka barang tersebut isinya apa, kan kalian harus bayar dulu ya kan, baru bisa buka ya. Itu kelemahannya ya, kalian harus bayar dulu lunas baru bisa buka paketnya. Karena apa? Kalau kalian buka paket dulu ya, tanpa membayar dulu, itu nanti kalau kalian nggak jadi beli malah kasihan kurirnya. Nanti kurirnya yang nombok sesuai dengan harga barangnya ya. Semisal harganya 400 seperti yang di video ini, ya nanti dia harus nombok 400 gitu. Itu kelemahan ya yang harus kalian tahu di sistem COD di Indonesia. Atau lah yang paling sederhana kasarannya gini, kalian nggak ada di rumah nih, pakai datang, nanti ditalangi sama suami atau keluarga kalian lah, atau anak kalian atau orang tua kalian gitu ya. Nah pada saat sudah terbayar, berarti kan itu udah termasuk transaksi selesai walaupun paketnya belum dibuka. Nah ini pengalaman yang dulu ya, yang pernah ada ya. Jadi barang itu dikirim nih ya kan, ternyata yang dikirim paketnya isinya bukan itu. Isinya itu kebanyakan seperti ini ya, banyak. Jadi ada review-review di online ya. Jadi dia harusnya beli gimbal, tapi barangnya dapatnya ini nih cuman tripod biasa seperti ini ya. Ini kurang lebih, kalau saya beli kurang lebih kalau nggak salah 20.000 lah. Nah barangnya seperti ini yang ada di paketnya. Jadi isinya tuh barangnya ada memang, jadi biar nggak kelihatan kosong banget, ada barangnya, tapi bukan sesuai dengan yang ada di iklan. Nah itu ya yang harus kalian tahu ya. Jadi tolong kalau kalian mau beli barang secara online, pastikan kalian harus ngecek harga pasaran di 1, 2, 3 toko ya, jangan cuma satu toko. Takutnya kayak tadi nih, ada setelah saya bongkar ya, kalau harus bandingin harga dengan toko lain, ternyata dia ngepost di toko online yang lain dengan harga sesuai dengan yang diiklanin di TikTok ini ya. Nah itu yang harus kalian waspadai. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, usahakan kalau pembayaran COD ya, itu pastikan harus kalian sendiri yang menerima, bukan orang lain. Jadi jangan pernah mau nalangin barang online yang khususnya COD ya, kecuali si pembeli itu sendiri. Itu ya, karena banyak kejadian ternyata isinya tidak sesuai dengan yang dipesan gitu. Oke, yang kedua ya. Nah yang ketiga nih, ini yang perlu kalian tahu ya. Ini saya masuk ke tokonya ya. Nah ini kan harganya 350.000 ya. Nah ini kan dia sistemnya COD ya. Nah ini yang ketiga ya, yang harus kalian hindari atau waspadai. Pada waktu kalian menginput data untuk pengiriman ya segala macam, kalian kan memasukkan data-data pribadi kalian seperti alamat, seperti nomor telepon dan lain sebagainya ya. Pokoknya data-data pribadi kalian ya. Nah itu semisal kalian nggak jadi nerima barang pun ya, kalian menolak hal tersebut, data kalian sudah terekam oleh mereka. Jadi kemungkinan di lain waktu kalian akan bisa dimanfaatkan untuk modus-modus penipuan selanjutnya. Oke, jadi itu yang
paling penting yang ketiga ya. Jadi walaupun kalian nggak jadi beli atau nggak jadi bayar, tapi orang ini sudah dapat data kalian ya. Jadi itu yang malah justru paling bahaya, kalau data kalian dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Itu malah lebih bahaya daripada hanya kalian tidak membayar yang harga sesuai dengan tertera yang ada di iklan ya. Oke, itu hati-hati. Jadi jangan sembarangan untuk memberikan data apapun kepada orang lain, takutnya ternyata kalian punya rekening atau m-banking ya bisa dihack ya. Ya, hal-hal seperti itu harus dihindari lah ya. Oke lah ya. Jadi tetap waspada ya. Ini contoh barangnya, mungkin ini yang gimbal ya. Ada barang-barang sejenis yang lain ya dengan modus-modus yang berbeda di tempat lain. Jadi waspada, selalu cek harga pasaran yang pertama. Kedua, kalau review ya. Kalau review bisa lah, boleh lah. Tapi kebanyakan yang sekarang ya banyak menggunakan akun-akun robot atau akun-akun bodong untuk review supaya bintang 5 dapat ya orang itu ya. Jadi review nggak bisa jadi patokan ya, tapi harga pasaran bisa jadi patokan ya. Kalau review kemungkinan banyak sekali review-review abal-abal supaya bintang 5-nya lebih cepat. Oke, jadi sekali lagi hati-hati dalam belanja online. Kalau bisa ya, kalau bisa video call dulu kalau kalian jauh ya, atau menggunakan ini kan kalau COD kayak gini ya. Kalau bisa jangan COD lah ya. Intinya gini. Saya sih nggak nyalain sistem COD ya. Banyak toko lain yang juga memang bener-bener sistem COD itu ya berjalan lancar ya. Tapi yang jelas yang pertama saya ulangi ya, harga harus dicek pasarannya berapa. Yang kedua, jangan lupa kalau kalian menerima barang ya untuk pembelian pakai COD, yang harus nerima jangan orang lain ya, nanti nombok ya. Yang ketiga ya, yang pastiin jangan sembarangan memberikan data apapun kepada sesuatu orang lain ya, takutnya akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Oke, itu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman tentang penipuan atau modus-modus lain selain yang saya sebutkan tadi, bisa share di sini supaya yang lain tidak terkena penipuan ya. Karena kasihan ya, sekarang kalian keluar dari rumah pun ya, nggak keluar dari rumah itu bisa kena tipu ya. Kalau zaman dulu kan kita keluar rumah nih ya, bisa kena begal lah atau bisa kena copet lah ya. Nah, sekarang kalian duduk di rumah pun megang HP bisa ketipu ya teman-teman. Jadi waspada ya, zaman semakin canggih, penipuan juga semakin canggih ya. Modus penipuan tentunya banyak banget, karena yang pasti ya, penipu itu lebih cerdas harusnya dari kalian. Kalau penipu lebih bodoh dari kalian, itu pasti dia tidak akan berhasil menipu. Jadi kalian harus waspada ya, karena untuk cepat kaya ya nipu ya, tapi itu tidak baik ya. So, waspadalah dalam berbelanja online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye bye.